Yo, how are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan seorang dokter, Ya, Dokter Irwanda Jamil. Ya? Jamil, ya. Nama anda emang Irwanda Jamil? Irwanda aja. Irwanda Jamil dari mana, Bang? Dari orang tua. Orang tua, Nah, berarti ganteng artinya kan? ganteng. Oh iya, buat yang belum tahu, Dokter Irwanda Jamil nih punya klinik ya. Ada. Klinik apa kalau boleh tahu namanya? Klinik Cahaya Indah Husada Di mana tuh? di Bengkayang. Klinik di Bengkayang. Itu melayani apa ya, Dok? Itu klinik Pratama, Mm-mm. klinik melayani apa namanya kesehatan biasa. Betul biasa. Jadi dia ada pelayanan pengobatan, Pengobatan, KB, KIA, KB, KIA, standar-standar lah ya standar berarti, Dok, ya. ya. Itu ada spesialis praktek enggak di sana? Spesialis tidak ada. Enggak ada, Yang berarti dokter masih umum. umum gitu. Iya. Berarti penanggung jawabnya siapa, Dok? Penanggung jawabnya kakak saya. Kakak. Dokter umum juga. Dokter umum juga. Oke, Ya. di sana kan kita nih tahu kalau sekarang lagi musim COVID-19 nih. Iya. Di klinik dokter melayani tes rapid nggak atau swab test gitu? Kalau di klinik itu memang ada program kan Ada selama program. selama pandemi ini. Pertama programnya untuk bagaimana pelayanan itu bisa menyesuaikan protokol kesehatan. Misalnya pakai APD, APD. kemudian kalau masyarakat harus pakai masker, jaga jarak, bikin cuci tangan atau sanitizer kan. Nah, kemudian kebutuhan kan berubah nih. Berubah. Nah, setelah ada new normal, pelonggaran protokol kan mereka pada kebutuhan terbang, kebutuhan kapal, ada kebutuhan tuh rapid test. Kebetulan juga dari pemerintah sendiri memperbolehkan klinik. Klinik boleh. Ya, karena itu kan lab sederhana. Lab sederhana. Nah, itu ya kita juga ngasih layanan itu. Kasih. Iya. Kalau swab kita enggak ada. Swab nggak ada. Itu rapid test tuh kalau boleh tahu berapa lama lah? Misalnya kan kita tes tuh berapa lama bakal tahu hasilnya? Ya, jadi kalau rapid test itu kan yang pertama gini, yang pertama dia ada sampel. Sampel lah. Nah, sampel darah itu bisa darah kapiler, darah serum, plasma atau whole blood. Jadi jadi tergantung alatnya lagi dia butuhnya apa. Kalau dia pakai serum otomatis kan dia perlu diputar dulu. Difusi ya. Nah, di centrifuge kan. Dia kan di centrifuge kan butuh waktu. Mungkin 20 menit atau setengah jam. Nah, tapi kalau misalnya sampelnya udah dites ke stick itu 10 menit sampai 15 menit udah ada hasilnya. Itu kan ada yang pakai sampel plasma, ada yang pakai whole blood. Paling akurat atau presisi yang mana, Dok? Yang paling akurat sih serum. Serum ya. Karena kan gini, rapid test yang ada sekarang ini yang beredar di Indonesia sih antibody. Antibody ya. Nah, rapid test antibody. Antigen belum ada. Nah, antibody itu kan di serum. Kalau yang whole blood itu kan udah masih bercampur dengan plasma, campur dengan ini sel darah. Ah, gitu. Jadi serum yang serum. Kalau tempat dokter berarti pakai serum. Kalau di klinik kita pakai kapiler. Kapiler. Berarti ngambil yang dari dari darah tepi ya. Darah tepi kan. Ya. Sebentar aja nih, Dok ya. Cepat ya. Karena kita kan bukan tujuan diagnostik. Nah, kita kalau yang tadi yang ideal itu kan untuk diagnostik kayak begitu, misalnya di rumah sakit. Misalnya dia screening sebelum memang pasiennya punya gejala, kemudian dia screening sebelum dirujuk atau sebelum operasi. Nah, kalau kita kan orang sehat tanpa gejala, kita cuma buat screening cepat saja kan. Nah, cuma kalau mau berangkat lah, Dok ya. Nah, gitu. Bukan diagnostik, kita memang screeningan aja. Penapisan ya. Itu kalau misalnya kan dites nih negatif kan, katakan negatif berarti kan dia bebas dari antibodinya kan. Iya. Kalau dia positif, tahap selanjutnya gimana? Dibawa ke RSUD atau? Jadi kalau rapid test ini kan kalau dia misalnya negatif, dia bisa diulang 10 hari lagi. 10 hari lagi. Kemudian kalau misalnya dia reaktif. Dia langsung dilakukan swab test. Nah, karena swab test kan pemeriksaan yang standar. Swab testnya kalau di Kalbar kita bisa cek di Untan atau dikirim ke Jakarta. Nah, ya, RT-PCR namanya. Misalkan berarti yang merekomendasikan dari dokter yang ngetes atau? Jadi kita
yang punya kewenangan surveillance COVID ini kan Dinkes. Dinkes. Ya, sedangkan kalau di daerah itu yang di Pontianak pun sama. Dinkes tuh paling ke lapangan itu kan puskesmas. Jadi kalau misalnya ada kita ketemu dengan pasien reaktif, kita tes, kita langsung laporkan ke puskesmas wilayah tersebut. Nanti puskesmas yang mendatanya, kemudian menjadwalkan swabnya kapan gitu dilakukannya. Terus nasib pasiennya yang reaktif tuh di rumah aja atau kalau tanpa gejala sih biasanya diisolasi di rumah. Kalau dia ada gejala, isolasi di fasilitas khusus. berarti bawa ke puskesmas gitu. Biasanya kalau di kota kan ada ruang fasilitas khusus, macam rusun-rusun itu kan. Nah, itu. Kalau di daerah Irwanda gimana? Kalau di daerah kita di Bengkayang itu ada fasilitas khusus di Bengkayangnya. Oh, di Bengkayangnya. Atau di Singkawang. Singkawang kan lebih dekat kalau dari klinik saya. Nah, itu ada fasilitas khusus di Singkawang. Itu pemesanan paling banyak tuh satu hari berapa lah? Apa tuh rapid test? Untuk rapid test. Rapid test sih kalau di klinik kita enggak banyak. Paling banyak lah 30 pasien. 30 per hari. Per hari. Paling banyak itu biasa. Paling belasan lah. Di bawah 10 pun biasa. Kita karena barang ini kan kita tidak promosi. Tidak promosi. Tidak promosi. Orang datang minta tes kan. Orang datang minta tes atau orang misalnya dia punya relasi yang udah berangkat sebelumnya kan dia pasti ngomong kamu tes di mana, tes di sini. Nah, kalau promosi kita enggak ada. Di media sosial kita semua enggak ada promosi. Enggak ada. Itu berarti untuk sekali tes berapa kalau boleh tahu? Kalau tes di kita ini range-nya sih antara 270 sampai 300.000. Kalau fasilitas kan gini tergantung modal kan gitu. Nah, kalau kita kan kita tidak ada centrifuge, kita paling butuh alkohol, kemudian kita lancet gitu ya. Kemudian APD kayak handscoon, masker dan sebagainya sehingga BHP kita lebih rendah gitu dibandingkan rumah sakit lain. Kalau swasta ya, itu kan karena dia BHP-nya lebih tinggi, mungkin dia centrifuge, ada jasa lagi ke analisnya. Nah, itu kan perlu ada spesialis patologi klinik sebagai advice-nya kan. Nah, jadi wajar gitu. Jadi bukan sesuatu yang perbedaan ini bukan permainan dagang, bukan. Tapi karena jasa. Dan hasil yang diharapkan. Gitu. Oh gitu. Kalau misalnya kan pernah nggak sih dok, misalnya pasien nih positif, tapi dia mau minta tes lagi sampai negatif? Pernah. Jadi biasa itu kan misalnya dilakukan pemeriksaan rapid test. Kemudian dia reaktif. Dia cari second opinion nih, dia cek lagi dengan alat lain misalnya atau di tempat lain. Bisa aja dia jadi non reaktif. Bisa. Atau sebaliknya dia negatif di tempat lain, dia cek lagi jadi reaktif. Nah, karena memang dari tiap alat itu kan punya sensitivitas yang berbeda. Jadi misalnya 97%, 3%-nya kan ada kemungkinan untuk bocor gitu. Itu berarti kan katakan misalnya kan dia nih udah positif nih kan. Dia nih tes ke tempat lain tuh diperbolehkan gitu. Diperbolehkan. Sebenarnya sih gini ya. Rapid test kan tadi lagi ya screening. Jadi tidak ada larangan kecuali dia minta second opinion dari PCR, itu enggak boleh. Enggak bisa. Enggak bisa kalau dia udah di PCR hasilnya positif COVID-19 ya udah positif. Tegak diagnosisnya gitu. Kalau rapid test kan belum. Setahu saya kan waktu awal-awalnya normal nih, waktu awal-awal lebaran tuh kan banyak beredar surat-surat dokter fiktif. Bukan fiktif, surat-surat dokter online tuh. Itu gimana menurut dokter Irwanda? Nah, sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini ini kan sistem. Sebenarnya bukan hanya terjadi pada saat COVID. Misalnya kayak surat keterangan dokter online atau surat sakit palsu, kemudian obat palsu, vaksin palsu, kemudian banyak lah ya kepalsuan gitu ya. Intinya kan dari semua itu kan palsu. Nah, pemerintah kita ini kan punya regulasi, pemerintah yang harus mengawasin itu gitu. Kemudian kalaupun misalnya terjadi kayak begitu ya cepat kita tindak lanjut lah gitu. Nah, kalau ada yang begitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak sesuai kompetensi lah gitu ya, ya udah ditindaklanjutin. Di Indonesia nih banyak. Contoh kemarin yang ngaku ada obat corona dari ibu
Itu pokoknya. Ada lah gitu kan, di Pontianak pun ada. Nah, jadi itu tuh bukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi banyak udah dari zaman dulu pun sering terjadi. Nah, pemerintah kita ini kuncinya sebenarnya untuk membuktikan itu kan riset. Riset ya. Nah, seberapa mampu kita membuktikan gitu bahwa klaim orang itu tidak terbukti. Nah, tapi kalau pemerintah tujuannya menganggap barang-barang itu seperti pidana, susah. Jadi nanti ada nih tiket tangkap, maka susah. Harusnya yang betul itu kita ikut menelitinya, sehingga kalau dia terbukti tidak bermanfaat, kita kan bisa ngomong ke publik begitu. Soalnya kalau yang kemarin yang Pontianak tuh, dia tuh masalahnya itu pidananya itu bukan karena tidak berefek, tapi lebih ke penggunaan BKO, bahan kimia obat. Dia kan klaimnya herbal. Padahal bahan kimia. Bahan kimia itu kan berbahaya. Dan ya sebenarnya itu udah lama tuh. Jadi bukan udah lama lagi. Dan banyak masyarakat yang mengkonsumsi. Nah, cocok. Nah, makanya kita sebenarnya kalau jadi yang punya ini ya pemerintah kewenangan, kita tidak bisa diam gitu. Dan orang itu ya atau oknum itu dia bukan sendiri. Banyak tokoh obat ini yang racikan begitu kan. Nah, kita kan tidak tahu klaimnya mohon maaf ya. Jadi kita yang terkenal itu kan misalnya toko obat Cina gitu ya. Kita kan tidak tahu obat apa yang dipakai gitu. Nah, itu tidak pernah dicek. Apalagi obat-obat kuat. Obat kuat yang beredar. Kalau obat kuat lagi tuh. Padahal klaim awalnya ada POM TR, POM registrasi obat tradisional. Nanti pas beredar diganti kan komposisinya, ada bahan kimia. Oh gitu. Ya, yang banyak beredar kayak gitu. Misalnya kan kalau POM kan tidak mungkin sembarangan ngeluarin izin. Izin udah keluar benar. Tapi itu 1 tahun setelah mereka produksi itu berubah. Tuh pabrik tuh ganti isinya. Iya. Pakai yang JOS gitu. Iya. Tapi kalau misalnya diizin pakai yang itu belum tentu diizinkan ya. Nggak mungkin diizinkan karena ada bahan kimia obat yang nggak boleh. Iya. Ngomong-ngomong masalah corona ya dok ya. Iya. Untuk di Bengkayang sendiri tinggi nggak sih angkanya? Di Bengkayang itu update terakhir sih yang konfirmasi positif 3. 3. 3. Kalau PDP, ODP banyak ratusan gitu. Tapi pun yang 3 yang dari Bengkayang itu pasien yang punya gejala, memang pasien udah ada sakit lain gitu. Komorbid lah bahasanya. Baru dia ini. Kalau OTG belum banyak Belum banyak atau belum ketahuan dok? Belum ketahuan dia juga karena belum dites. Tapi yang jelas kalau kita kan susah menduganya nih, karena perpindahan orang di Kalimantan Barat ini kan masih cepat dan cenderung bebas lah. Nah, mungkin banyak OTG gitu. Di Pontianak juga banyak yang tidak dites. Ya. Saya juga tidak ngelites. Saya sempat dites, sempat reaktif waktu itu. Saya isolasi 20 hari di swab negatif. Iya. Itu gimana perasaan dokter waktu tahu tuh aku reaktif? Sebenarnya saya enggak parno sama sekali. Ya. Saya cuma memikirkan orang di sekitar saya aja. Karena kan tentu mereka parno gitu kan. Nah, kalau saya yang merasa saya enggak punya gejala, saya di rapid test reaktif, padahal kalau tarik mundur ke belakang dalam 2 bulan saya enggak pernah demam, enggak pernah batuk, enggak pernah nyeri tenggorokan. Jadi saya mikir ya aku kayaknya sih emang negatif gitu. Iya, reaktifnya mungkin karena di dalam tubuh ada yang silang ya, reaksi silang dengan itu. Kan kita kan kerja juga kan. Pasien banyak. Betul, entah itu di DBD kan gitu. DBD kan soalnya itu masih antigen kan dan risetnya juga enggak, saya baca itu belum terlalu gimana gitu. Iya. Apa adanya aja gitu. Ini yang ada dulu dipakai kan. Tapi yang malah aneh nih, pernah nggak dokter baca kalau berita misalnya yang di rapid test sama AAN nongkrong gitu? Oh sering, ini kan kita kan tinggal di Untan nih kan. Jadi biasa ojek online lagi ngumpul dibubarkan tapi di rapid test. Kan aneh gitu kan. Harusnya kan tenaga medis dulu. Banyak kita tuh punya Pontianak tuh punya 100 lebih apotik, punya berapa banyak klinik itu banyak nggak dites. Iya betul. Padahal kita yang lebih renta. Iya. Berhadapan langsung dengan pasien banyak orang ya. Kan? Nah gitulah. Abis itu pegawai swasta. Terus ngomong-ngomong selanjutnya nih masalah new normal. Udah tepat dong kayaknya dok. Kalau new normal nih kemarin beberapa kali diskusi pun sudah seperti bahas. Ini kan
istilah sosial Sosial. kemasyarakatan gitu. Kalau kita di bidang kesehatan enggak ada istilahnya Nggak normal. ada normal. Jadi sampai sekarang perlakuan kita terhadap pasien-pasien COVID itu sama. Nggak ada pelonggaran protap, nggak ada. Nah, tapi ini hanya pelonggaran di masyarakat. Tujuannya apa? Biar ekonomi bergerak lagi, kemudian maju, kan? Dan masyarakat juga ibaratnya nggak bosan lah. Jenuh di rumah. Jenuh, apalagi anak-anak milenial kan. Iyalah. Nah, jadi new normal ini istilah sosial ekonomi. Jadi betul apa enggak? Sebenarnya bisa gitu. Bisa asalkan mereka patuh terhadap protap. Nah, misalnya mereka yang sepedaan dan sebagainya itu pakai masker, jaga jarak gitu kan. Pakai sepeda sendiri. Ya, jangan sewa. jangan sewa. Jangan dia terjebak dalam euforia ini. Pasca new normal, pasca kita isolasi kan meledak pula nanti gitu kan. Tapi realitanya emang meledak sekarang. Nah, meledak sih gitu. Di Indonesia kan masih naik terus angkanya. Naik tertinggi sekarang Asia Tenggara, rekor. Kalau dalam bahasanya beberapa gubernur lah ya, kayak DKI, Jabar, Jatim gitu. Sebenarnya data kita hari ini ada data kita seminggu yang lalu. Gitu. Iya, karena kan hasil swab testnya baru keluar. Jadi kalau kita mau ngelihat data real kita hari ini nanti seminggu lagi. Kita harus maju ke masa depan. Baru kita tahu. Gitu. Aduh, soalnya kan karena saya dengar tuh vaksin itu nggak akan ketemu dalam jangka waktu dekat. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Paling cepat 2021 ya. Dan apakah kita akan bertahan? Kalau saya bilang kita new normal udah benar sih. Udah benar new normal. Asalkan ibaratnya jangan kebablasan sama masyarakatnya. Jadi new normal atau enggak sebenarnya tergantung masyarakatnya. Iya. Kan sebenarnya new normalnya kan lebih ke aspek ekonomi gitu kan. Aspek pekerjaan supaya ekonomi itu bergerak, bukan aspek rekreasi. Bukan. Dan wisata. Sebenarnya satu sih yang sangat menuntut new normal itu selain ekonomi itu masalah ibadah. Ibadah itu susah soalnya. Masyarakat ini ibaratnya kayak udah gelisah lah gitu. Mereka diam dalam kecemasan di rumah, pengen ibadah gitu, kembali ke masjid, gereja gitu ya. Nah, sekarang dilonggarkan. Nah, untuk mereka sebenarnya itu. Tapi lebih banyak yang nongkrong daripada yang ke ibadah. Iya, ke warung kopi ya kalau di Pontianak. Lebih ramai gitu ya. Di Pontianak sih gitu. Ini gimana tuh harusnya? Kita mengedukasi masyarakat itu tidak bisa. Ya kita tidak usah bosan karena masyarakat ini kan macam-macam ya, lapisannya beda-beda. Jadi kalau memang tugas pemerintah, tugas tenaga kesehatan kayak kita ini, kita tidak usah bosan. Ketemu siapa kita kasih tahu apa, atau kalau tidak kita contohkan gitu kan. Nah kalau kita berhenti, ya makin kacau urusannya gitu kan. Masalahnya tenaga medis juga ada yang nongkrong. Kalau nongkrong di rumah sih tidak apa-apa lah, ajak kawan di rumah ya. Diskotik. Oh gitu, saya tidak tahu. Itu kan juga berbahaya sebenarnya tuh. Iya. Karena kan kita kan contoh. Masa kita memberi contoh negatif pada masyarakat, pasti masyarakat kesal gitu kan. Oh iya kayak yang di medsos itu ya. Medsos kan. Walaupun kita tidak tahu itu benar atau video baru video lama kan. Tapi untuk sekarang jangan lah. Memancing kegaduhan netizen gitu. Nongkrong di Holy Wings ya di Indonesia, di Pontianak sih tak ada. Tak ada. Paling nongkrong di warung kopi ya. Iya, kopi. Ini warung kopi besar belum buka ya. Aming sih udah buka. Udah, tapi dia jaga jarak. Dia pakai ini ya, plastik ya. Nah, bagus sih kayak gitu. Aming udah, Asyang udah. Tapi warung kopi kayak di Pavilion tuh udah. Tapi kan mereka ada plastik kan? Ada. Yang ini kan warkop dalam gang. Dalam gang reformasi. Nggak mungkin pakai kan? Nggak mungkin lah. Terus saya juga dengar kan kebijakan dari Kemendikbud katanya mahasiswa nggak boleh berkuliah sampai akhir tahun ini. Januari baru boleh masuk. Tapi kampus udah banyak yang buka. Iya, macam-macam sih. Kalau kayak di kedokteran kan koas ada beberapa kampus yang udah mulai. Kemudian ada beberapa yang memang mau skripsi ya. Iya, skripsi sih wajib lah. Tapi ada juga yang skripsinya online, majunya online. Itu enak tuh. Sarjana ini ya versi COVID-nya. Sarjana online. Sarjana online. Sidang atas jas bawah Benar itu banyak. Enggak masalah sih, yang penting mereka cita-cita. Dan jadi masalahnya kan kalau dengan terhambatnya sekolah berarti kita bakal memberhentikan satu angkatan kerja. Iya. Dan itu mengerikan sekali kan. Iya.
Kalau mereka yang inilah kan pola pendidikannya mulai berubah. Kayak dulu mana mungkin skripsi itu rasanya kita online kan? Mungkin sekarang udah online. Kita kan dulu menuntut beberapa lah kawan-kawan kita bilang nggak usah ada skripsi langsung aja sarjana. Kan sama aja sebenarnya kan? Sekarang soalnya kan online kan dosen di chat gimana hasilnya Pak? Oke gitu kan. Formalitas ya jadinya kan. Nah, asal ada aja gitu. Asal ada. Biasa kita sidang dulu 2 jam, sekarang 1 jam selesai. Dan tidak mungkin juga ngulang kan? Tidak mungkin ngulang, capek. Udah nggak dapat makan. Makan Kan gitu. biasanya kalau di sidang kan ada kasih Ada makan, betul, Tidak ada betul. kasih makan, tidak dapat makan. Buang waktu harus dandan lagi kan. Nah gitu harus online. Soalnya lagi capek. Gimana menurut Dr. Irwanda studi online ini sekarang? Sebenarnya kan itu efektivitasnya itu relatif sih. Relatif kalau tergantung apa namanya lagi metode gitu ya. Nah, pada saat orang dilakukan studi online, follow up-nya gimana? Tugasnya gimana? Benar di follow up enggak? Karena kalau pertemuannya secara langsung pun kalau orangnya tidak belajar pun sama gak gitu kan. Saya tidak belajar. Jadi kalau yang selama ini ada inilah yang mungkin paling bisa kita lakukan karena ini kan COVID. Nah, kayak anak-anak sekolah itu kan emaknya mau tak mau kan online juga. Kalau anak-anak kuliah kadang-kadang diskusi online juga. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana metode follow up sih kalau saya. Tugasnya di follow up-nya gimana, kemudian ketercapaian kompetensinya itu dapat enggak. Terus apa metode paling real kita untuk menilai kompetensi itu tercapai gitu. Dari kalau pakai metode ujian kan agak susah kan? Tatap muka enggak. Kalau saya bilang ya metode yang paling efektif untuk menilai orang dari jauh itu bercerita. Iya kan? Nah, dia pakai video. Oke lah mungkin kita nanti kasih aturan videonya tidak boleh diedit misalnya kan. Nah, jadi dia bercerita, kita kasih waktu setengah jam bercerita tentang satu topik. Nah, dari cara orang bercerita itu kita bisa melihat sejauh mana kemampuan dia, pemahaman dia terhadap topik itu kan. Harus gitu. Seperti itu kan. Tapi kita kan malas dibuat soal ABC 5 menit selesai. Nah, kalau saya menilai sih kemampuan orang bisa dilihat dari cara dia bercerita. Cuman ada sebagian orang yang tidak mampu bercerita, tapi sebenarnya dia paham. Nah, kita harus sesuaikan lagi gitu. Ribet sekarang. Ribet sekali para sarjana COVID dan angkatan COVID nih sekarang. Tapi ngomong-ngomong masalah angkatan nih, pemerintah kan nunda SKB buat PNS. Tapi kok malah buka sekolah kedinasan? Saya sebenarnya tidak ngikutin PNS karena saya tidak daftar kemarin kan. Nah, tapi memang kawan-kawan kan banyak yang penasaran. Terutama yang udah lulus, tinggal tes yang tahap terakhir lagi kan. Waduh, peluangnya udah depan mata nih kan gitu. Yang sebelumnya sudah belajar sekarang jadi buntu lagi kan gitu. Tidak belajar. Nah, tapi sekolah kedinasan dibuka. Nah, apa bedanya sebenarnya? Padahal kan kalau kita pikir kan PNS kan usianya maksimal 35. Kedinasan kan maksimal 22. Secara imun logika pasti lebih kuat yang Iya. Kalau ada yang udah tinggal 1 tahun lagi udah lewat nih kan. Kan kasihan. Mungkin mereka ada pertimbangan sendiri. Boleh ditanya. Ya, nanya dengan siapa gitu. Dengan siapa? Orang BKN lah nanti. Kedinasan nih. Oh ya, ngomong-ngomong, saya dengar kalau di Jawa Barat tuh sekolah fix sampai Januari baru buka. Iya, jadi memang ada kewenangan provinsi itu kayak SMP, SMA. SMA itu kalau provinsi, ada kewenangan kabupaten SD. Kalau dikti kan kuliah itu di kewenangan di pusat. Dikti. Jadi tinggal tergantung daerahnya gitu. Mereka kan menilai ada tingkat kenaikan angka COVID. Nah, mereka menilai ini belum bisa nih. Terus yang harus dipertimbangkan juga banyak kepala keluarga atau orang tua tuh mereka belum yakin gitu kalau anaknya harus sekolah. Terutama anak SD sama SMP ya. Kalau anak SMA kuliah bisalah dikasih tahu. Kalau yang SD nah, kalau terjadi penularan kan ribet gitu. Lebih cepat lagi, imun mereka kan juga tidak kuat. Tidak kuat gitu. Jadi tidak apa-apa lah tidak sekolah dulu. Nah, urusan skip angkatan kerja tuh nanti coba kita pikirkan. Kan kita lebih baik menghilangkan satu angkatan daripada menghilangkan satu generasi. Iya betul. Satu angkatan kerja nanti kita sulam lah pakai angkatan yang sebelumnya. Gampang lah tuh.
Anda biasa. Oh ya, kenapa saya tanya gini nih, karena saudara Irwanda nih mencalonkan sebagai pejabat ya, pejabat apa kalau boleh tahu? Jadi saya kan ikut konstelasi politik lah. Apa tuh kalau jelaskan? Pilkada. Oh, pilkada. Jadi sebenarnya gini, saya tuh pengen memberikan warna baru lah dalam bidang politik kan. Kemudian memberikan suasana baru di bidang pilkada ini, pemilihan kepala daerah. Yang dulu, sekarang ini kan eranya disrupsi. Disrupsi itu apa? Kalau saya tidak paham nih. Era disrupsi ini gini, ibaratnya sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau dia ini mendisruption atau merusak pola yang sudah terjadi, pakem-pakem gitu. Anak baru yang suka ngacau. Contoh gini, contohnya kita dulu kalau mau beli makan, kita kan ambil motor atau jalan kaki, pergi ke warung makan, pesan, beli, makan, balik. Nah sekarang kita didistribusi sama Gojek, ya kan? Kita tidak kemana-mana, makanannya kemana-mana, ya kan? Dalam satu waktu 3 menu datang, satu rumah si makan Melda, satu cilok apa gitulah ya, kita terdistribusi. Nah, dulu kalau orang mau jadi kepala daerah itu harus orang kaya, anak pejabat, gitu kan ya? Kemudian apa segala lah, pokoknya oligarki, duit lah pokoknya. Oligarki kan. Iya, oligarki. Nah itu harus kita distribusi, kita masuk sebagai anak muda, kemudian kita dari kalangan bukan oligarki. Nah itu menurut saya salah satu mendistribusi pola. Nah sehingga kan orang terkaget-kaget kan, oh ini distribusinya yang dilakukannya ini aneh gitu. Menurut saya ini value-nya harus kita perjuangkan. Saya juga anggapnya aneh karena kan dokter ini kan dokter masih muda lagi. Dokter, nih dokter lagi kan, bukan politisi kan? Bukan politisi, tidak ada background dan dokter Irwanda kan tak ngambil gelar hukum kan, atau ekonomi gitu, tidak ada. Jadi distribusi ini akan selalu dianggap aneh di awal. Saya anggapnya aneh. Contohnya Gojek di tahun 2010, orang mikir tak ada orang yang akan pesan Gojek pakai HP. Gojek tuh mohon maaf ya, ojek itu dulu kesannya adalah sesuatu yang apa ya? Hina lah. Nah, gitu. Saya kalau ke ojek pangkalan tuh kayaknya jarang. Gitu kan. Nah, tapi kan sekarang jadi tren. Jadi budaya. Kan gitu. Pekerjaan utama. Bahkan paling banyak dapat bantuan selama Covid gitu. Dan gajinya juga lumayan. Nah, disitulah kenapa ketika kita mendistribusi pola kita dianggap aneh, harusnya kita bersyukur. Karena itu pola yang bagus. Nah, distribusi itu pertama dianggap aneh. Kedua, orang akan menerima accepted kan. Nah, terakhir orang akan mengikuti kita. Follow ya. Ngomong, saudara Dr. Irwanda mau maju sebagai apa? Nah, jadi saya kan maju di tempat saya dibesarkan, di Bengkayang sana. Saya dilahirkan tuh di Pontianak. Oh, Pontianak. Sama lah gitu. Tapi dibesarkan di kampung. Sebenarnya saya anak kampung yang tumpang lahir di Pontianak. Jadi umur 2 hari dibawa balik ke kampung gitu. Yang penting kan KTP lahir Pontianak. Jadi maju di sana, kemudian ada pertimbangan sosiopolitik, peta pemilih dan sebagainya. Saya memilih menjadi wakil. Nah, sebenarnya ini masih percobaan yang jauh sih. Seharusnya kalau ini akan lebih seru kita bahas kalau saya udah terpilih gitu ya. Harusnya gitu. Nah, cuman enggak masalah, kita mimpi dulu lah nih kan. Nah, saya maju di sana, saya majunya sebagai wakil. Nah, kalau saya nomor 1 rasanya belum mampu gitu. Saingan berat lah ya. Saingan berat ya, karena udah ada pemain-pemainnya kan. Pemain besar. Bagi anak muda masih baru lagi. Kan? Iya. Ya justru kita bukan mau dikasih baliho, kita mau dikasih tisu ya. Tisu disuruh ini ngelap ingus gitu. Kasih tisu nih untuk ingusan gitu. Tapi berani juga ya. Tapi dari mana kan nekat, dari mahasiswa emang nekat. Nah, jadi sebenarnya kalau melihat track record kita kan, tetap ada lah track record kita itu punya pengalaman nekat gitu. Nekat. Satu-satunya ketua SMKI dari Pontianak. Kalimantan ya, dari Pontianak. SMKI berapa umurnya sekarang? SMKI itu tahun 61. 61 berarti udah mau 9. Ya hampir 60 tahun. 69 berarti. Iya. Tua SMKI itu. Jadi SMKI itu dulu dia namanya IMKI. Nah, ya, Ikatan Mahasiswa Kedokteran. Sebelum dia jadi senat begitu. Jadi memang udah lama. Nah, saya mendistribusinya kan juga. Saya juga. Kejut loh.
hampir enggak mungkin waktu itu kan anak Untan dengan segala birokrasi yang rumit ya kan gitu. Izin kuliah, koas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berhasil membuktikan bahwa value yang kita perjuangkan tuh bukan kaleng-kaleng gitu, Pak. Ya benar. Hebat. Saya salut loh. Saya kalau ketua regional lu bukan biasa tapi udah banyak. Udah banyak, iya. Tapi kalau untuk megang gila ketua namanya ketua presiden kan ketua umum. Sekjen, Sekretaris Jenderal. Iya. Hormat. Sama di Isma Farsi kan sekjen juga kan? Mas Farsi buka ya. Dia korwil ya. Korwil itu cuma korwil tapi kalau kan dari Rwanda itu berat kan saingannya berat sekali itu. Jadi Indonesia. Kadang-kadang ya kalau kita bicara tentang perjuangan mahasiswa itu orang bilang dulu kan mahasiswa ya gitu. Tapi orang enggak lihat contoh kita punya Menteri Perekonomian Erlangga Hartanto kan. Beliau juga ketum Golkar. Kalau tarik ke belakang, beliau itu dulu mantan ketum ISMEI, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi orang-orang yang berhasil itu memang mereka kadang-kadang berjuang dari zaman mahasiswa. Jadi kalau kita memang punya track record zaman mahasiswa, kita jangan takut gitu. Harus berani. Jadi itu baru satu contoh, ketum Erlangga, belum yang lain. Tapi gila. Soalnya kan Pontianak nih jauh. Tiket mahal. Ya. Berani ya. Saya kalau flashback gitu ya, banyaknya flag pada masa itu ya, karena kita mengurusin SMKI, tapi kita juga harus kuliah di Pontianak, markas kita di Jakarta, ya kan gitu. Saya pikir dulu Traveloka itu belum seperti sekarang, belum masif. Dulu saya masih ingat tahun 2012 itu saya pesan tiket itu masih datang ke konter. Datang ke konter yang saya datang itu di belakang Aston itu punya CC situ. Saya beli di situ, travel tour di situ kan. Nah, dulu belum semasif sekarang Traveloka. Kalau sekarang, waduh, udah gampang sekali pesan tiket kan gitu. Batalkan gampang, gampang. Nggak ada duit pun bisa pesan tiket. Bisa. Pakai ini, pay letter kan. Pay letter. Ikan bunga. Riba, astagfirullah. Tapi gila ya. Itu SMKI tahun berapa? 2017. Kalau lulus lah berarti. Udah S1. Berarti kalau SMKI itu aturannya dia minimal sarjana kedokteran. Minimal ya. Enggak juga sih, dia dari mahasiswa sampai sarjana kedokteran boleh. Boleh. Koas boleh. Apa latar belakangnya maju? Saya itu terpilih, jadi kan gini. Hari ini saya yudisium S1, S3. Besoknya saya terpilih sebagai ketua SMKI. Itu pemilihannya online nggak? Pemilihannya di Semarang. Enggak, langsung. Berangkat. Dulu kan enggak ada Covid. Berangkat semua. Langsung berangkat. Langsung. Nggak capek. Justru saya enggak di yudisium. Oh, yudisium yang di audit yang di Untan, yang di kampus. Di FK. Jadi kan ada yudisium S1 itu, saya enggak ikut. Sumpah kepanitraan tuh saya enggak ikut. Ini mendistribusi lagi kan? Iya, demi kemajuan. Masih ingat saya waktu itu izin dengan kaprodi saya kan, Dr. Ita. Saya izin ke beliau. Sebenarnya saya takut gitu. Sebenarnya. Tapi karena kalau enggak saya coba ya saya enggak tahu kan gitu. Ternyata beliau mengerti ngasih izin saya, enggak ada saya sumpah koas gitu. Saya berangkat alhamdulillah terpilih gitu. Ini orang soalnya kan saudara Rwanda kan bukan dari keluarga yang berduit soalnya. Iya, betul. Soalnya kalau biasa kan kita nengok sekjen tuh saya kayak sekjen Isma Farsi tahun saya tuh kan orang kaya. Betul. Saudara Rwanda nih kan di SMKI juga sama. Biasa. Jadi di SMKI itu senior saya itu ya alhamdulillah lah mereka tuh memang udah mapan. Sekjennya ya mapan karena kan duit tuh mahal loh. Iya. Saya tidak tahu itulah ya. Saya kok pikir itu udah di luar kewenangan saya lah. Kuasa Tuhan. Gitu. Tapi ada usaha kita. Jadi saya masih ingat kalau di Untan itu kan kita pengajuan proposal mahasiswa kan tidak terlalu mudah juga. Susah kan? Termasuk susah. Jadi misalnya kita mau lomba nih, yoga kan dulu sering lomba kan. Nah, enggak pernah di ACC malahan. Enggak pernah di ACC. Ini udah piala nih. Saya bawa pulang nih. Kampus minta enggak dikasih. Oh gitu. Jadi di Unpad ya? Bukan di mana ya? Mana nih? Unlam. Unlam. Jadi saya tuh
dulu awalnya kan dimulai dari gini. Nah, dari ini. Dari lomba karya tulis ya dulu. Partner saya itu Angga Dominius, Guntur, termasuklah Yoga dari farmasi kan, Haryanto, ada Herik Alpianus dulu kan. Kita kan anak-anak apa ya, Lisma ya dulu gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau di FK tuh ada namanya Mirsa. Nah, jadi itu sebenarnya wadah kita untuk berproses kan dulu. Nah, setelah kita ikut di sini, kita kan nambah organisasi. Nah, saya pun nggak tahu, memang dulu tuh jarang dibantu. Cuman kadang kita berusaha ke lain, misalnya kayak kita minta ke bank gitu ya, Bang Kalbar. Ya saya baca lah, makasih Bang Kalbar. Bang Kalbar tuh sering juga bantu dulu. Kemudian kita ke alumni, nah kadang kita ke asosiasi orang tua. Dulu benar-benar muka tembok lah gitu. Tapi selain itu saya masih ingat memang ada peran bantuan kawan-kawan di SMKI itu dulu aja itu udah maju gitu kebersamaannya. Pagi zaman sekarang kan nampak dari PD-nya maju sekali. Zaman sekarang kalau misalnya ada teman kita sejawat kita yang ibaratnya kesusahan kan kita pasti bantu. Pasti bantu. Karena kita ingat gitu bah dulu kita kan dibantu juga. Iya, saya salut sih jujur dengan sistem ID itu. Aduh. Aduh. Iya, kena serang saya nih. Impossible sebenarnya. Kalau misalnya saya yang anak kampung ya, SMA di kampung, masuk kedokteran, notabene saya pada saat tamat SMA tuh belum pernah lihat Spadio. Belum pernah. Artinya kan saya belum pernah kemana-mana. Masih pakai HP jadul, zaman itu udah BlackBerry kan. Nah, kawan-kawan udah BlackBerry, kita masih pakai HP Center. Nokia 3310. Nah, kita betul-betul modal berani. Yoga pun tahu waktu kita mahasiswa kan cuma modal berani. Nah, habis itu kita jadi punya keberanian. Pertama kali ikut Mbak Karya Tulis tuh di Bali dulu. Nah, di Bali tahun 2012 akhir. Dengan senior kita yang kemarin diundang ke sini. Nah, kan Koko, gitu. Dia memanggil Koko. Itulah, jadi kita berangkat ke sana yang keberanian, alhamdulillah. Sekali kita pernah coba, berikut kita Saya enggak cair sama sekali. Iya ya. Jadi pembilang daerah aja. Itu dulu kalau itulah ya, mungkin juga karena kita ini terbiasa lah gitu mendistribusi sesuatu. Jadi kita dulu nggak takut. Jadi kita pernah terdampar di Soekarno-Hatta biasa. Saya juga pernah sih. Terdampar kayak gitu. Tapi asik terdampar tuh asik. Iya. Kita bisa nengok kultur. Iya. Orang-orang gimana. Pingin sih balik ke mahasiswa. Sekarang udah tak bisa. Tak bisa Gi. Orientasi udah berubah dah. Udah berubah betul. Jadi kalau pikir-pikir, kalau kita balik lagi ke cerita pilkada tadi, wajar kalau Yoga ngerti gitu. Karena Yoga ibaratnya dalam 10 tahun ke belakang kita kan kenal. Kita tahu lah kebiasaan kita, kenakalan kita nih kan. Jadi kalau orang tahu, oh anda dalam pilkada tuh, wajar emang gitu udah. Kan gitu bahasanya kan. Tapi kalau misalnya orang yang tak paham, apa dia masih muda gitu-gitu. Wajar, tapi menjelaskan ke orang lain tuh enggak masuk nalar gitu. Cukup lakum dinukum wa adil lah. Cukup terima untuk diri sendiri lah. Iya. Oke lah. Perwanda, terima kasih kunjungannya hari ini. Semoga sukses di sana. Amin. Semoga menang dan terpilih dan mengubah sistem birokrasi daerah. Ya mudah-mudahan Yoga juga jadi PNS di Kayang. Amin. Okay, ini kan jalur resmi kan? Jalur resmi. Saya enggak ada orang dalam. Alhamdulillah. Oke, siap.